Orang-orang ini terkejut saat melihat ada seseorang yang bisa mengendalikan angin. Bocil botak itu bernama Eng. Dia meniup peluit untuk memanggil temannya. Orang-orang dari negeri air ini melongo melihat Eng yang sangat lihai dan lincah mengendalikan elemen angin. Beberapa saat kemudian, seekor gajah besar pun datang terbang ke arah Eng. Eng pun terlihat sangat senang karena mereka berdua tertidur selama sejuta tahun dan baru kali ini mereka bertemu lagi. Nenek tertua di sana mengatakan kepada Eng bahwa dialah satu-satunya pengendali elemen angin. Sejuta tahun lalu sebelum negara api menyerang negara udara, tanah dan juga air hidup dengan damai. Namun negara api mulai menghancurkan negara angin, yaitu tempat tinggal Eng. Eng yang mendengarnya pun sedih karena berarti semua teman-temannya dan juga gurunya sudah login ke akhirat. Di sisi lain, kapal negara api akan datang ke tempat negara air di bagian suku es yang dipimpin Pangeran Zuko Codet. Zuko Codet terus-terusan berlatih mempersiapkan diri untuk bertarung dengan si Avatar, yang konon katanya sangat kuat. Sementara itu Eng sangat kagum melihat Katara yang bisa mengendalikan elemen air. Karena sekarang negara api tidak mengizinkan rakyat biasa untuk menguasai elemen. Eng kemudian mengajari Katara cara menggunakan elemen angin. Jika mengeluarkan kekuatan, dia harus fokus dan juga tenang. Katara pun mencoba fokus dan tenang menggunakan elemen air susu miliknya. Secara perlahan Katara bisa menerbangkan air dan membuatnya menjadi bulat. Namun tiba-tiba Katara terkejut dan bola airnya pun terjatuh ketika melihat sebuah kapal berlayar ke arah desanya. Sokka kemudian mempersiapkan pasukan untuk melawan mereka. Karena negara api pasti akan menangkap orang-orang yang bisa mengendalikan elemen. Yang artinya Katara dalam bahaya. Sokka menyuruh Eng dan juga Katara untuk bersembunyi. Namun sang nenek mengatakan negara api pasti mencari sang avatar yaitu Eng. Eng pun langsung merasa bersalah karena dia negara air akan diserang. Sementara Pangeran Zuko Codet menyuruh mereka untuk membuka gerbang dan menyerahkan orang yang bukan dari kaum mereka. Jika tidak, dia akan membakar desa mereka. Dengan sok jagoan Sokka pun akhirnya keluar dan menantang Pangeran Zuko Codet untuk berduel.